Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA Negeri 12 Padang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 5, ruang kolaborasi, materi pengukuran pemahaman belajar peserta didik pada mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami terdiri dari Al-Fauzan, Emira Mora, Eza Aziz Fitri, Nurmala Yuditya, dan Rahmat Fajar Agusti. Baiklah, saya akan membahas tadi kasus dengan siswi yang bernama Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun yang bernama Diana. Wali kelas sebelumnya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilai Diana jauh tertinggal dari teman-teman di kelasnya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pandemi kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Analisis observasi. Kekurangan Diana. Diana pada proses pembelajaran yang hanya menggunakan bahan bacaan. Kelebihan Diana. Diana dalam proses pembelajaran menggunakan bahan suara atau lisan memiliki gaya belajar auditori. Tujuan pemecahan masalah. Yang pertama, supaya Diana dalam prestasi belajarnya meningkat. Yang kedua, supaya Diana dapat mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, supaya Diana mendapatkan nilai dengan lebih baik lagi. Yang keempat, supaya Diana lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, yang berikutnya, berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan Anda lakukan tersebut? Kemudian, pertanyaan 1. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru atau wali kelas? Yaitu berikut ini. Yang pertama, melakukan observasi, baik itu melalui pengamatan langsung, wawancara, dan penyebaran angket untuk mengetahui profiling Diana. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur prestasi belajar Diana, baik itu secara sumatif maupun formatif, secara check out, checking out, atau feeding out. Yang ketiga, membuat rancangan tindak lanjut mengenai proses pembelajaran yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kemampuan Diana. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi secara berjangka atau secara berkala untuk melihat perkembangan prestasi Diana. Pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Asesmen yang kami gunakan adalah jenis performance assessment. Kelompok kami menggunakan asesmen ini karena performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Karena Diana memiliki gaya belajar auditori, yang dimana Diana memiliki kemampuan menyerap informasi yang disampaikan oleh teman-temannya atau guru secara lisan atau langsung. Langkah-langkah menyusun performance assessment menurut Majid tahun 2006. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah yang penting yang diperlukan.
atau yang akan mempengaruhi hasil akhir atau output yang terbaik. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur. Jangan terlalu banyak, sehingga semua kriteria-kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah langkah keempat dalam menyusun performance assessment, yaitu mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Langkah kelima, jika ada kriteria-kriteria yang sebelumnya dibuat oleh orang lain, diperiksa kembali dan dibandingkan keduanya. Selanjutnya adalah pertanyaan 3, yaitu kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Di dalam suatu proses pembelajaran, peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, di mana antara satu yang lainnya berbeda-beda. Nah, maka seorang pendidik harus mampu membuat metode pembelajaran, strategi pembelajaran, serta asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun tetap dengan melihat kemampuan peserta didik tersebut. Di mana salah satu contohnya yaitu pada kasus Diana yang telah dipaparkan di atas, di mana Diana memiliki kelebihan yaitu memiliki gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini lebih mengandalkan pendengaran. Namun, kekurangannya adalah dari segi bacaan. Ketika membaca, apabila tanpa suara maka dia akan susah untuk mengingat apa yang dibaca tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun saran dari teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih.